Indonesia punya lebih dari 75.000 desa, dan bagi jutaan orang, desa bukan sekedar tempat tinggal. Desa adalah tempat menggantungkan hidup. Namun hari ini, pembangunan desa seringkali dinilai secara pragmatis dari yang terlihat saja. Jalan yang diaspal, lampu yang dipasang, gapura yang berdiri megah, hingga balai desa yang baru direnovasi. Padahal pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah pembangunan desa itu benar-benar membuat masyarakat desa lebih sejahtera? Atau jangan-jangan desa hanya terlihat maju, tapi kekayaan ekonomi masyarakat tidak bertambah. Perkenalkan, nama saya Fahri Iwan Permana. Saya meneliti peran koperasi dan pasar terhadap pertumbuhan ekonomi desa di Kabupaten Bantul tahun 2020 hingga 2024. Saya percaya desa yang kuat bukan hanya desa yang infrastrukturnya rapi, tetapi desa yang ekonominya hidup, yang masyarakatnya punya ketahanan ekonomi dan bisa membangun kekayaan. Pertumbuhan ekonomi yang saya maksud bukan sekedar dilihat dari pembangunan fisik desa saja. Saya ingin melihat sesuatu yang lebih dalam. Apakah ekonomi desa menghasilkan aset? Apakah ada kekayaan nyata yang bisa menopang kehidupan masyarakat? Bukan hanya hari ini, tetapi juga untuk masa depan. Karena itu, penelitian saya fokus pada aset ekonomi yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat desa, tanah dan ruang ekonomi. Saya menggunakan dua indikator. Pertama, rata-rata luas objek pajak tanah yang menggambarkan pembentukan dan akumulasi aset ekonomi berbasis lahan secara keseluruhan. Kedua, rasio rata-rata luas objek pajak per 1.000 penduduk untuk melihat apakah aset tersebut cukup menopang masyarakat secara adil di tengah tekanan jumlah penduduk. Penelitian ini menggunakan data 75 desa selama 5 tahun dengan total 375 observasi seluruhnya dari BPS Kabupaten Bantul. Untuk memastikan hasilnya kuat, saya menggunakan random effect model dengan cluster robust standard error agar hasil tetap reliable meskipun data desa memiliki variasi yang kompleks. Dan hasilnya sangat jelas. Koperasi adalah lembaga ekonomi yang paling konsisten. Setiap penambahan satu koperasi berasosiasi dengan peningkatan rata-rata luas objek pajak tanah sekitar 1,95 meter persegi dan juga meningkatkan rasio luas objek pajak sekitar 0,10 meter persegi per 1.000 penduduk. Ini berarti koperasi bukan hanya membuat uang berputar, tetapi koperasi membantu masyarakat membangun sesuatu yang lebih nyata, yaitu aset. Koperasi bekerja seperti mesin pelan, menguatkan usaha kecil, menambah produktivitas, memperkuat akses modal, lalu perlahan mengubah aktivitas ekonomi menjadi kekayaan yang lebih stabil dan teradministrasi. Sementara itu, pasar desa menunjukkan peran yang berbeda. Pasar tidak signifikan terhadap pembentukan aset secara absolut, tapi pasar signifikan terhadap rasio per 1.000 penduduk dengan koefisien 0,59. Artinya, pasar tidak selalu memperbesar aset secara langsung, tetapi pasar membuat ekonomi desa lebih hidup dan lebih efisien, membuat ruang ekonomi yang ada bekerja lebih optimal bagi masyarakat. Menariknya, faktor seperti listrik dan jarak desa ke pusat kabupaten tidak signifikan. Pesannya sederhana namun kuat. Infrastruktur itu penting, tetapi tidak cukup. Tanpa kelembagaan ekonomi yang kuat, pembangunan fisik tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan. Jadi, inti penelitian saya adalah jika pemerintah ingin desa bukan hanya terlihat maju, tetapi benar-benar lebih sejahtera dan lebih kuat, maka penguatan koperasi dan tata kelola pasar desa harus menjadi pusat kebijakan. Karena pada akhirnya, desa tidak butuh pembangunan yang hanya tampak indah. Desa butuh ekonomi yang memberi masyarakat sesuatu yang nyata, yaitu kekayaan, ketahanan, dan juga masa depan. Terima kasih.